Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsi Kangoshi. Di video kali ini aku lagi bikin roti pisang coklat yang enak dan lembut banget. Meskipun tanpa di mixer dan tanpa diulen, hasilnya lembut banget dan empuk. Dan ini caranya mudah banget, semuanya pasti bisa. Kalian tinggal ikutin saja step by stepnya. Nah, yang penasaran gimana caraku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Dalam wadah yang bersih, kita tuang 130 ml air hangat atau suam-suam kuku. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur. Kita aduk-aduk dulu sampai gulanya larut atau hingga semuanya bahan ini tercampur rata. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh bread improper. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai adonannya menyatu. Nah, ini udah cukup karena adonannya udah terasa berat. Lanjut aku aduk menggunakan tangan aja. Sebelumnya tangan dicuci bersih dulu ya. Oke, lanjut kita aduk menggunakan tangan. Nah, ini aku kacak-kacak aja seperti ini. Nah, udah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan margarin, 1/2 sendok teh garam. Nah, untuk mengaduk adonannya sampai tercampur rata, aku cukup membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit aja. Cara ini benar-benar hemat tenaga dan sama sekali nggak bikin capek. Terlihat adonannya masih lengket banget, tapi ini nggak apa-apa. Kita biarkan aja seperti ini. Selanjutnya adonannya ini kita pindahkan ke meja kerja. Taburin sedikit tepung agar nggak lengket. Selanjutnya bulatkan adonan. Dan kita timbang ke seluruh adonan menjadi 589 gram. Ini aku bagi menjadi 14 bagian. Jadi masing-masing bagian beratnya kurang lebih 42 hingga 43 gram. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, ini kita bagi adonannya menjadi 42 gram. Nah, timbang semua adonan hingga selesai ya. Oke, udah selesai semuanya. Kita timbang adonannya. Selanjutnya bulatkan semua adonan. Bulatkan dengan cara dironding seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai dibulatkan, kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit. Oke, untuk isian pisangnya ini udah saya masak terlebih dahulu dengan 2 sendok makan margarin. Nah, ini pisang raja ya teman-teman. Untuk pisangnya tidak mesti harus pisang raja ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan pisang kepok atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, setelah 15 menit kita diamkan, saatnya kita bentuk dan kita beri isian. Ambil 1 adonan berurutan dari yang pertama kita bentuk tadi. Selanjutnya pelan-pelan kita pipihkan seperti ini. Beri isian pisang. Tambahkan secukupnya meses, lalu kita tutup dan rapikan. Bagian ujungnya bisa kita pipihkan lagi ya. Nah, lalu aku crack memanjang seperti ini, bisa menggunakan spatula atau pisau, disesuaikan aja ya. Nah, setelah selesai lalu kita gulung. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Lanjut kita tata ke dalam loyang. Aku ulangin ya. Ambil 1 adonan, pipihkan pelan-pelan aja, beri isian pisang, meses secukupnya, lalu tutup, rapikan kiri kanannya, lalu crack seperti ini, gulung dan kira-kira hasilnya seperti ini.
Nah, jika hasilnya kurang rapi seperti ini, bisa kita rapikan, ditarik-tarik seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai ya. Setelah semuanya dibentuk, ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau hingga dia mengembang 2 kali lipatnya. Nah, ini rotinya udah mengembang 2 kali lipatnya. Sebelum dipanggang, ini aku olesin dulu dengan susu cair. Ini kita olesin bagian atasnya pelan-pelan aja. Lanjut di bagian atasnya ini aku beri topping meses seperti ini ya. Nah, jika teman-teman gak punya, boleh di skip aja. Nah, ini adonannya udah selesai semua, aku beri topping dan ini siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Jadi ini suhunya udah stabil, langsung aja kita masukkan loyangnya. Nah, ini aku panggang di suhu 180 derajat, api atas bawah kurang lebih 12 hingga 15 menit hingga dia matang, atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah rotinya matang, bisa kita angkat, lanjut kita panggang untuk loyang berikutnya. Panggang di suhu yang sama ya teman-teman. Sedangkan yang udah matang ini, selagi panas kita olesin margarin atau mentega. Tujuannya supaya rotinya ini tetap lembab, moist, serta mengkilap ya. Nah, ini dia rotinya udah selesai kita buat. Roti pisang coklat udah siap kita sajikan. Ini rotinya ringan banget, walaupun tanpa di mixer, tanpa ulen, tapi rotinya ini empuk dan lembut banget. Nah, ini kita akan cobain ya. Teman-teman bisa lihat tekstur rotinya ini empuk banget dan lembut. Nah, ini aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lembut, dan juga empuk. Rotinya manis, coklatnya meleleh di mulut. Pokoknya enak banget. Selamat mencoba ya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di next video.